Setelah ditetapkan libur sekolah semester ganjil mundur, namun nyatanya aturan tersebut berubah kembali. Pasalnya, pemerintah memberlakukan libur anak sekolah diberlakukan mulai 18 Desember 2021. Sebelumnya, libur sekolah semester ganjil akan dilakukan pada Januari usai pembagian rapor. Namun hasilnya, keputusan tersebut berubah dan libur mulai berlaku sejak 18 Desember 2021. Selama libur Natal dan Tahun Baru mulai 24 Desember hingga 2 Januari, pemerintah menghimbau sekolah tidak meliburkan siswanya. Pada tanggal 1 Desember 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang libur sekolah, di mana dalam surat edaran tersebut, pemerintah menghimbau sekolah untuk tidak adanya libur khusus Natal dan Tahun Baru 2022. Menanggapi instruksi Mendagri tersebut, Kepala SMP Negeri 30 Palembang, Kamila Delima mengatakan pihak sekolah mendukung kebijakan pemerintah dan sudah memberikan surat edaran kepada orang tua siswa dan guru untuk tetap belajar seperti biasa selama libur Natal dan Tahun Baru. Baik pemirsa Pol TV, saat ini saya berada di SMP Negeri 30 bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Kamila Delima. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Baik, di sini kita mau nanya tentang libur yang ditiadakan Ibu. Bagaimana antisipasi sekolah terhadap libur yang ditiadakan Ibu? Terima kasih. Kami, khususnya kami SMP Negeri 30 Palembang, kami mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, di mana sekolah diwajibkan untuk tetap melakukan tatap muka karena mengantisipasi akan liburan anak-anak dalam masa COVID ini. Jadi kami pihak sekolah tetap melakukan. Selain itu, menurut Kepala SMP Negeri 30 Palembang, Kamila Delima, sekolah tidak akan memberikan izin kepada orang tua siswa dan guru bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Untuk segera menyelesaikan COVID ini. Jangan sampai ketika orang tua tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, COVID ini akan naik lagi seperti itu. Jadi kami di sini benar-benar mengantisipasi bahwasanya untuk siswa-siswa yang memang dia ingin izin atau seperti apa, memang kita lebih arahkan. Kalau misalnya dia sifatnya memang urgent, ada acara misalnya nikahan atau ada yang sakit atau seperti itu, memang kita berikan seperti itu. Namun ketika mereka memang ada nih orang tua yang datang misalnya, Bu ini mau liburan, mohon maaf Bapak, kami bukannya tidak memberikan izin karena kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah tadi salah satu tanggapan dari sekolah di SMP Negeri 30 Palembang, di mana kepala sekolah menghimbau kepada orang tua untuk tidak mengajak anaknya liburan selama Natal dan Tahun Baru. Mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022, pada momen libur Natal dan Tahun Baru, tempat usaha dan kafe di Sumatera Selatan hanya boleh melaksanakan kegiatan hingga pukul 10 malam. Pada instruksi Mendagri nomor 66 tahun 2021 tentang Prokes, Nataru, dan Operasi Penertiban dan Pembinaan Perda Trantipum dan Perda lainnya, mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, setiap tempat usaha, kafe, dan hiburan lainnya tidak boleh melaksanakan kegiatan yang menimbulkan keramaian. Kegiatan masyarakat yang lewat dari pukul 10 malam akan ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Bahkan jika dirasa membahayakan, tempat yang melampaui batas dari aturan Inmendagri tersebut juga akan dibubarkan. Menjelang libur Nataru, lokasi yang dianggap rawan kerumunan akan terus dipantau seperti mal dan restoran. Mendagri 66 tahun 2021 ini mulai berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 ya, berlaku untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, ini termasuk juga Sumatera Selatan. Dan insya Allah ya, kami mendengar bahwa nantinya akan diawali dengan upacara atau gelar pasukan operasi lilin yang dilaksanakan oleh Polda Provinsi Sumatera Selatan di pukul 22.00 ya. Di luar daripada itu, karena ini sudah kita sosialisasikan, mereka masih melaksanakan operasional, maka kita akan memberikan peringatan, dan bahkan kalau memang itu terindikasi akan menjadikan kloter baru, maka ya, kami bubarkan ya, klaster baru itu.
Karena kita yang paling utama adalah menyelamatkan ya masyarakat banyak ya, jadi bukan orang per orang. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah kita tidak menghalangi masyarakat untuk melaksanakan hiburan, masyarakat untuk berusaha ya. Namun yang terpenting lakukan itu dengan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sebanyak 100 personil Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan disiapkan saat libur Nataru untuk pengamanan. Meski PPKM level 3 dibatalkan, tempat wisata di Kota Palembang tidak akan mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Salah satu tempat wisata di Kota Palembang, Jakabaring Sport City, tidak akan mengadakan perayaan ataupun kegiatan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2022. Adanya aturan khusus Nataru yang dituangkan dalam surat edaran tentang aktivitas usaha dan destinasi pariwisata pada saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 membuat pemerintah membatalkan aturan PPKM serentak level 3 seluruh Indonesia. Pemerintah pusat memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional, yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, namun dengan beberapa pengetatan. Hal ini diterapkan di salah satu di tempat wisata di Kota Palembang, Jakabaring Sport City, yang tidak akan mengadakan perayaan ataupun kegiatan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2022. Pengelola JSC Apriandi mengatakan pihaknya akan fokus terhadap jumlah pengunjung yang datang ke kawasan JSC. Pihaknya juga akan memantau persiapan Nataru dengan penerapan wajib prokes dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk persiapan Nataru ini, pihak JSC kita hanya fokus di jumlah pengunjung yang masuk ya. Seperti kita ketahui di aplikasi Peduli Lindungi, bahwasanya kapasitas di Jakabaring Sport City ini 150.000 kapasitasnya untuk orang ya, yang di-tap dengan Peduli Lindungi. Di saat kita diterapkan PPKM level 2, itu 50% dari 190 itu sekitar 80.000 orang. Oke, Pak Andi. Untuk perayaan di malam tahun baru nanti, apakah kita sudah ada persiapan untuk kembang api misalnya? Di sebelumnya kan banyak itu kembang api ribuan. Gimana, Pak? Untuk selama sebelum pandemi ya, sebelum kita kena pandemi corona ini, tiap tahun memang kita biasanya ada event perayaan tahun baru ya, dilaksanakan dari komersial dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pelaksanaan tahun ini pun, karena kita awalnya sudah kita menerima bahwa itu tidak ada kegiatan perayaan tahun baru ya, menggunakan kembang api dan lain sebagainya. Jadi kita saat ini tidak ada kegiatan seperti perayaan tersebut. Tapi fokus keramaian orang masuk saja. Paling kita hanya fokus. Sementara itu, saat ini Kota Palembang berada di level 2 dengan batasan pengunjung hanya 50%. Khusus untuk malam tahun baru, JSC akan tutup lebih awal yakni di sore hari. Pembatasan jumlah pengunjung juga tempat wisata di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 Nataru dikhawatirkan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan. Karena ada aturan dan pembatasan dari pusat untuk libur Nataru, diprediksi akan terjadi penurunan jumlah wisatawan. Sejak turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 menjadi level 2, kunjungan wisatawan ke Sumsel mengalami peningkatan. Tingkat kunjungan sudah membaik dibandingkan sebelumnya dan peningkatan ini terjadi mulai Oktober lalu. Hal ini ditunjukkan dari tingginya okupansi hotel yang hampir mencapai 100%. Bahkan ada beberapa hotel yang menolak para tamunya. Ini terlihat meski di daerah lain gulung tikar karena okupansi hotel anjlok, tetapi di Palembang justru sebaliknya. Bahkan ada yang baru membangun hotel.